ada buzzer-buzzer itu yang sudah berkoar-koar dan tidak jarang meracuni sebagian kita, bahkan generasi milenial. Dengan peristiwa yang kita rasakan ini, muncullah pendapat, statement, komentar yang menyudutkan saudara-saudara kita yang berjuang seperti kita dahulu. Ayolah hadirun, dulu pada tahun 1944 Palestina dengan para alim ulamanya, muftinya Syekh Muhammad Amin Hussein, begitu dengan para saudagar kaya waktu itu namanya Muhammad Ali Tahir, berdua sebagai perwakilan rakyat Palestina berkoar di dunia Arab untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Padahal bulan September 1944, kurang setahun lagi merdekanya, tapi sudah diyakini oleh orang-orang Palestina bahwa Indonesia merdeka. Masya Allah. Dan ayolah hadirun, tahun 48 setelah kemerdekaan didapatkan, ternyata bangsa Indonesia tidak kunjung reda dari intimidasi bangsa Belanda. Sehingga Muhammad Ali Tahir mengajak seorang ketua panitia persiapan perkumpulan kemerdekaan Indonesia, namanya Muhammad Zain Husin. Beliau diajak oleh Muhammad Ali Tahir ke Bank Arabia waktu itu, kemudian diserahkan seluruh harta milik saudagar ini, pengusaha media waktu itu namanya Muhammad Ali Tahir, kepada Muhammad Zain Husin agar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemerdekaan Indonesia. Masya Allah. Ayo hadirin, makanya itu kenapa undang-undang negeri kita di Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini perintah, bukan sekedar statement. Ini adalah misi perjuangan negeri kita. Misi perjuangan negeri kita, bahwa kita anti penjajahan. Berapa ribu ayyuhal hadirun kakek buyut kita dahulu yang harus gugur dalam kerja paksa Rodi yang dipaksakan oleh Belanda. Berapa ratus ribu kakek buyut kita yang gugur dalam kerja paksa Romusa di zaman penjajahan Jepang. Berapa ratus ribu nenek-nenek kita terdahulu yang terpaksa menjadi budak nafsu seks Belanda maupun Jepang selama penjajahan, dan ujungnya mereka pun trauma dan gugur dalam berbagai penyiksaan. Ayolah hadirin azzakumullah, inilah kenapa negeri kita sangat membenci penjajahan. Dari presiden pertama sampai presiden sekarang pun selalu masih berada di track yang dibenarkan oleh undang-undang bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ayo hadirin azzakumullah. Lalu kenapa kok sebagian kita kadang terkena buzzer, terkena propaganda dengan mengatakan harusnya tentara Hamas, Harakah Muqawamah Al-Islamiyah yang dibentuk oleh Syekh Ahmad Yasin itu tidak nyerang Israel, karena kalau mereka nyerang maka korbannya semakin banyak karena Israel lengkap persenjataannya. Ayo hadirun, sepertinya kalau didengar orang awam, kalau didengar anak-anak milenial yang tidak tahu sejarah, mungkin akan dibenarkan nih. Padahal ayo hadirun, kita lihat kalau itu diperlakukan di negeri kita dulu, andai saja para pejuang kita
tidak berani menyerang karena alasan lemah, alasan nggak punya senjata, maka saat itu kita nggak punya senjata. Belanda lah yang lebih hebat, kapal selam, pesawat terbang, tank, lapis baja, bom, ya, granat, senjata berbagai macam merek. Karena mereka Belanda kerjasama dengan sekutu, di situ ada Inggris, di situ ada Amerika. Belum lagi negara-negara lain yang membantunya. Ayolah hadirin hasabakumullah, persis seperti apa yang terjadi di Palestina saat ini. Ayolah hadirin, kita lihat sejarah negeri kita. Setelah tahun 45 dimerdekakan, kita lihat perang bertubi-tubi karena Belanda tidak terima Indonesia merdeka. Setelah menjajah 350 tahun kurang lebih, mengeruk harta yang ada di negeri kita, dibawa ke sana. Awalnya 40% diserahkan, ujung-ujungnya hampir semuanya dipaksa, diambil paksa oleh Belanda dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keuntungan mereka. Ayo hadirun. Dan mereka kemudian nggak terima, terjadilah beberapa peperangan setelah 45 itu. Ada di Medan. Belanda datang ke sana, kemudian harus berlawanan dengan para pemuda Medan, Sumatera Utara. Berembet ke Surabaya. Saat itu ayolah hadirun, tercatat 16.000 rakyat Indonesia gugur. Dan tentara Belanda ada 2.000 yang gugur, yang mati. Masya Allah. Loh, kalau begitu, apa kita akan melarang para pejuang? Harusnya para pejuang nggak usah melawan Belanda. Pejuang cuman punyanya bambu runcing, nggak punya tank, nggak punya pesawat, nggak ada kerjasama dengan negara lain. Sedangkan Belanda punya Amerika, 6 kapal induknya udah mengelilingi Eropa, mendekati Hindia Belanda ketika itu untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda yang kemudian dimerdekakan dengan nama Indonesia oleh para pendiri bangsa kita. Ayolah hadirin, di Surabaya ada 10 November. 16.000 rakyat kita gugur. 2.000 tentara Belanda dan sekutunya mati. Inilah resiko perjuangan ayolah hadirin asadakumullah. Dan di Ambarawa terjadi perang yang serupa, begitu dahsyat. Itu tahun 45, tahun 46 mulai meluas Belanda dengan agresi-agresinya ke Bandung. Terjadilah apa yang disebut Bandung Lautan Api. Meluas lagi ke Bali, kemudian dilawan oleh I Gusti Ngurah Rai. Dan kemudian luar biasa tahun 1947 mereka dengan eskalasi tentara memasuki Indonesia dengan jumlah yang sangat besar, disebut dengan agresi Belanda 1. 1,5 tahun berikutnya ayolah hadirun, 1948 agresi Belanda 2. Diancam-ancam sama dengan Israel ngancam-ngancam Palestina. Disebarkan pamflet dari atas, dari langit melalui pesawat mereka bahwa orang Surabaya yang ada di Surabaya harus serahkan senjatanya. Yang di Bandung harus mengungsi, harus pergi dari kota Bandung, dari Bandung Utara. Karena Belanda mau bertempat di sana. Ayolah hadirun, apakah kemudian rakyat kita, para pejuang kita takut dan pergi? Andai saja mereka takut dan pergi, maka Belanda semakin tertawa dan menari karena tujuannya memang untuk merebut tanah tumpah darah kita ini. Ayolah hadirun, ini yang harus kita sampaikan kepada generasi muda. Ya, jangan sampai kita terikut diputar balikkan fakta sejarah. Kita adalah bangsa yang merdeka dengan tumpahan darah. Bukan bangsa yang hanya diberi hadiah seperti halnya Israel. Tahun 1917 mereka orang-orang Yahudi melakukan perjanjian dengan Inggris karena khilafah Islamiyah sudah mulai melemah. Turki dikudeta antara tahun 1923-1924, mulailah
perjanjian Balfour, kemudian Inggris memfasilitasi orang Yahudi untuk bermigrasi ke tanah Palestina. Tahun 1923 mulai mereka masuk ke sana. Tahun 1946, Masya Allah, sudah 6% tanah Palestina dikuasai oleh Israel. Setahun setengah kemudian, kurang lebih 1948, Israel mengumumkan bahwa mereka adalah sebuah negara yang berada di tanah jajahan, didukung oleh Amerika. Ayo hadirin asatullah. Dan sejak itu sampai sekarang, yang dulu tahun 1946 tanah Israel itu cuma 6% dari tanah Palestina. Sekarang ayo hadirin 2023 tanah Palestina tinggal 15% dan 85% dikuasai Israel. Ayo hadirin, kita masih untung dulu tidak diusir oleh Belanda, oleh Jepang, meskipun ditakut-takutin. Tapi saudara-saudara kita yang dulu penduduknya sekian juta, sekarang tinggal 3.200.000-an di Palestina. Sedangkan Israel sudah semakin banyak, jadi 9.200.000 lebih yang tinggal di sana, dengan mengorbankan darah-darah rakyat Palestina yang mayoritas orang Islam, dan di situ ada kiblat pertama umat Islam. Ayo hadirun, inilah yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita kena provokasi, jangan sampai kita kena propaganda bahwa Palestina itu adalah saudara kita, karena mereka sangat mencintai kita sebelum kita merdeka. Mereka mengupayakan hartanya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan saat itu mereka pun masih terjajah oleh Inggris, karena kekuatan Islam dunia sudah mulai meredup dan tidak punya kekuatan lagi. Ayo hadirun, Khatib sempat mencari-cari tahu kenapa orang Palestina begitu mencintai negeri kita ini, sampai mengorbankan banyak hal, sampai selalu positif dengan kita. Tadi Khatib sudah mengatakan kenapa kita mencintai mereka. Mungkin juga bisa dikatakan kita balas budi. Mungkin juga ada Masjidil Aqsa di sana. Mungkin juga kita sesama Muslim dan lain sebagainya. Tetapi Khatib sedang mencari tahu kenapa mereka begitu mencintai kita selain sama Muslim. Ternyata ayyuhal hadirun, yang tidak ditemukan di internet, tidak ditemukan di buku-buku, tapi kita bisa sambungkan satu informasi, satu penjelasan dari para alim ulama. Ternyata apa? Bahwa mereka, para alim ulama Palestina, sangat meyakini bahwa kelak kemudian hari, kalau dulu ada Andalusia, salah satu kota yang sangat terkenal di dunia di zamannya sebagai pusat kejayaan Islam, maka nanti, kata orang-orang para alim ulama Palestina, ada sebuah tempat yang disebut Indonesia yang akan menjadi kiblat pertama dunia. Kejayaan Islam akan bangkit kembali dari Indonesia. Itulah ayyuhal hadirun yang Khatib temukan. Kenapa mereka sangat mencintai? Para ulama-ulamanya juga sangat yakin bahwa negeri kita ini kelak akan menjadi negeri besar. Meskipun dengan ujian yang sekarang sungguh sangat berat, tapi kita tidak boleh luntur semangatnya bahwa kita punya Allah. Kalau mereka orang-orang kafir, mereka para penjajah, mereka orang yang mendolimi kita, bahkan sekarang bangsa kita pun ada yang tega mendolimi sesama bangsanya. Nggak usah khawatir ayyuhal hadirun. Kalau usaha kita untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, mengalami intimidasi, mengalami kesakitan, maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, mereka yang memusuhi kita dan kita bela diri, itu pun mengalami kesakitan. Ketika orang beriman mengalami kesakitan membela tanahnya, baginda Nabi mengatakan, orang Islam yang membela hartanya kemudian dia mati, maka matinya mati syahid. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka menjaga tumpah darahnya sampai ibu-ibu hamil dibom dan keluar janinnya. Masya Allah, anak-anak kecil
menjadi korban darah tumpah di mana-mana. Mereka syahid semuanya karena mereka berusaha menjaga tanah tumpah darah mereka. Begitu juga para pendahulu kita, para pejuang bangsa kita ini yang dulu rela mengorbankan jiwanya dan mereka gugur, maka itulah syahid. Semoga kita semua kelak dikumpulkan dengan para pendahulu kita di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga mampu mengemban amanah untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan ini dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dengan kesungguhan, dengan perencanaan, dengan pengetahuan, dan tentunya dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.